udah pada tahu belum sih? Ada segmen baru loh yang telah dibuat oleh siswa-siswi kelas 12 sastra 5 yang berjudul Gerabah atau Gerakan Berbagi Bersama. Nah, pada segmen baru ini temanya adalah kewirausahaan. 2, 3. Tepuk tangan dulu nih buat bintang tamu kita. Boleh kenalan dulu Kak, namanya siapa ya? Oke, aku mau kenalan dulu nih. Jadi nama aku itu Hana Pujianisa Putri dan biasa dipanggil Hana. Dan aku juga punya nomor absen itu adalah 13. Iya, dari kelas mana nih Kak? Aku itu berasal dari kelas 12 sastra 5 di SMA Negeri 4 Pekalongan. Nah, kalau kakaknya dari kelas berapa? Namanya siapa? Nomor absen berapa nih Kak? Kelasnya sama. Nah, nama saya yang beda ya sama nomor absen. Nama saya itu Marsha Sinda Dewi dari absen 20. Oke. Nah, kakak udah tahu belum dan teman-teman ini udah pada tahu kalau kita tuh mau bahas apa Kak? Belum nih, kira-kira kita di sore hari ini nih mendung-mendung gini mau bahas apa nih? Kalau mendung-mendung gini tuh enaknya bahas kayak yang gurih-gurih gitu nggak sih Kak? Benar banget sih, kayak gurih-gurih bertopping-topping gitu ya. Boleh. Nah, kita pada sore kali ini kita akan membahas tuntas tentang kewirausahaan. Nah, karena Gerabah adalah segmen baru, boleh dong kalau Kak Hana sharing-sharing atau pengalaman kakak tentang berwirausaha gitu Kak, yang dulu atau saat ini gitu. Oke, jadi aku punya pengalaman kayak gini masa putih biru aku yaitu SMP. Jadi dulu di SMP itu ada namanya pelajaran prakarya. Nah, di salah satu subbab pelajaran itu kita itu pernah ditugaskan untuk membuat suatu produk dari bahan pangan. Nah, kalau sekarang kan bahan pangan nih, tapi waktu di SMP itu adalah bahan pangan. Dan itu sistematika kerjanya itu adalah kelompok. Itu di saat aku kelas 9, yang ini aku kelas 9 kalau nggak salah. Nah, itu ditugaskan untuk membuat suatu bahan produk pangan. Itu di situ aku sama teman aku buat cookies. Itu cookies biasa, kalau yang itu saya nggak tahu cookies biasa. Itu kita bikin cookies ada 2 rasa kalau nggak salah, rasa coklat, dark coklat sama matcha. Nah, itu buat modal yang di situ itu aku pure iuran, dan kita bahkan iurannya iuran bahan nih, bukan iuran uang, karena menurut kita kayak bahan-bahan cookies itu kan gampang didapat nih Kak. Jadi kita iurannya iuran bahan. Nah, buat cookies itu seingat aku aku jualnya itu adalah per pieces. Jadi kita bikin branding namanya itu ada dulu, packagingnya juga ada, kita per pieces bikinnya, dan harganya itu seingat aku 5.000 banget lah. Ukurannya kayak seginian guys. Nah, ya normal ya Kak. Normal cookies gitulah. Terus waktu kelas 8 SMP, waktu move ya kelas 8, aku tuh pernah ditugasin buat bikin produk makanan dari bahan pangan. Nah, kelompok aku itu isinya 3 atau 2 orang, aku lupa. Itu kita bikinnya dari bekatul. Itu ada lidah kucing dari bekatul. Kan bahan-bahannya itu kayak tepung, terus waktu itu vanila, terus bekatulnya gitu, telur gitu guys. Nah, kalau itu kita iurannya itu cuma kayak bahan-bahan pokok yang kayak tepung, telur, vanili, itu kita iuran bahan. Selebihnya itu kita iuran uang. Per anaknya 15.000, aku ingat banget, per anaknya 15.000. Kita jualnya pakainya pouch. Nah, satu pouch itu 7.000 rupiah. Itu rasa vanila, toppingnya sprinkle. Dan modalnya itu kita dari iuran, pakai uang sendiri-sendiri. Dan buat dulu SMP tuh uang saku aku sisihkan buat iuran. Keren ya guys. Iya. Mandiri ya, udah dari awal tuh udah bagus pendiriannya mandiri ya. Ya, terus waktu zaman-zaman SMA nih, zaman-zaman sekarang tuh, aku kan gabung di 2 organisasi. Nah, di 2 organisasi itu kebetulan juga ada yang namanya dana usaha. Dari kelas 10 aku udah aktif buat ikut kegiatan dana usaha itu. Jadi gitu Kak ceritanya. Keren banget pengalaman Kak Hana ya. Tepuk tangan dulu ya. Kalau Kak Caca sendiri nih, kira-kira di masa sekarang nih atau dulu-dulu itu pernah nggak sih punya pengalaman jualan atau bisnis atau apa gitu? Iya, aku ada pengalaman menarik nih guys. Jadi pengalaman ini tuh ada yang waktu TK juga pernah, lalu SD pernah, dan SMA juga pernah. SMP enggak guys, karena SMP itu masih zaman COVID.
sekolah aku tuh belum aktif-aktif banget gitu. Kalau di antara TK, SD, dan SMA yang paling berkesan itu waktu SD sih Kak. Tapi saya akan menyebutkan saya pernah berwirausaha apa aja ya. Saya tuh dulu waktu TK itu jualan nyeleneh sih Kak. Jadi ada permen Yupi saya beli tapi saya jualin ke teman-teman saya. Tapi saya udah lupa itu jualinnya berapa, jadi skip aja ya. Lalu yang SD itu ada dua sih Kak ya, ada jualan binder kayak kertas harvest gitu Kak, yang di apa ya, kertasnya tuh bolong-bolong gitu. Juga lalu ada pembatas buku, tapi ya saya juga udah lupa itu jualannya gimana. Tapi kita langsung aja ya Kak, yang bagi saya tuh berkesan gitu ya Kak. Jadi waktu saya SD, kelas 4 SD ya terutama, itu ada mainan yang lagi viral namanya tuh slime. Nah kan udah pada tahu kan Gen Z itu dulu mainannya slime sama squishy. Betul. Nah slime itu tuh kayak mainan berbahan dasar lem dicampur dengan aktivator kimia. Lalu semuanya itu dalam berwirausaha, latar belakangnya itu saya awalnya itu dimulai saat hari libur nih, hari Minggu itu saya sering diajak mama saya ke rumah nenek saya. Lalu setelah dari pulang ke rumah nenek saya itu saya dapat uang 50.000. Nah dalam 50.000 itu saya tidak semuanya itu saya habiskan untuk jajan atau beli mainan, tetapi masih banyak sisanya gitu. Nah saya tuh bingung ini sisanya tuh mau dihabisin buat apa. Nah lalu saya ada kayak kepikiran karena dari perkataan teman kayak, Cak, coba jualan slime dong, karena kan kamu suka buat slime gitu. Nah saya kayak mikir boleh juga nih Kak jualan slime. Nah jadi saya mulai dong nyoba jualan slime. Nah itu tuh modalnya itu dari uangnya itu dari nenek saya, lalu tenaga kerjanya dari saya sendiri, dan bahan-bahan semua itu saya beli sendiri pakai sepeda panas-panasan setelah pulang sekolah Kak. Nah itu ada bokem banget ya, ini ada modalnya itu totalnya ada 17.000. Nah ini tuh ada dari lem itu 4.000, dulu udah banyak banget isinya. Lalu gom atau obat sariawan itu 3.500, lalu ada pewarna 2.500, dan cupnya sendiri itu sekitar 7.000. Nah itu saya masih ingat banget harga-harganya, dan 17.000 itu menghasilkan 15 cup atau 15 slime ya guys. Nah lalu saya jual tuh satu cupnya itu sekitar 2.000. Nah karena kita ada 15 cup, kita kali saja 2.000 dikali 15, hasilnya itu 30.000. Nah untuk menghasilkan apa ya, keuntungan itu kan bisa menggunakan rumus ya teman-teman. 30.000 atau total harga jualnya itu dikurangi dengan modal, jadi laba saya itu sekitar 13.000 dalam satu penjualan Kak. Gitu. Boleh bisa dimulai pertanyaan untuk pertama Kak Hana? Iya, silakan Kak. Oke, jadi menurut Kakak itu produksi itu apa sih Kak? Oke, jadi buat aku sendiri nih, dari POV aku sebagai siswa yang mungkin bisa dibilang aktif dalam kegiatan wirausaha, menurut aku tuh produksi itu adalah kegiatan yang dilakukan oleh sekelompok manusia ataupun individu untuk menghasilkan suatu produk, barang, bahkan bisa jasa, dan nantinya produk atau hasil dari wirausaha itu akan dinikmati oleh konsumen-konsumen, kayak gitu tuh Kak. Nah, menurut Kakaknya nih, di pandangan Kak, kalau produksi itu gimana sih sebenarnya? Itu penjelasan dari Kak Hana tuh sangat lengkap banget ya teman-teman ya. Jadi kalau buat saya sendiri itu untuk pengertiannya tuh udah sama ya, setuju banget sama Kak Hana. Cuma menurut saya tuh ada nih faktor-faktor yang mendukung untuk produksi. Nah pertama itu modal Kak. Coba teman-teman bayangin ya, kalau Kak Hana pengen membuat pabrik gitu, pabriknya tapi Kak Hana itu tidak punya modal tanah, Bangkrut dong. nggak jadi dong ya. Itu modal tuh adalah fondasi pertama untuk melakukan produksi teman-teman. Selanjutnya ada tenaga kerja. Misalnya nih, saya kan tadi udah bilang ya Kak Hana mau buat pabrik tapi nggak ada kayak yang jahit gitu, pabrik tekstil ya, ada yang apalagi mewarnain kain gitu ya, nggak jadi pabriknya. Udahlah
gusur aja, gusur pabriknya kalau nggak ada tenaga kerjanya. Terus ada yang terakhir itu ada bahan baku ya kak, itu sangat penting banget. Kalau misalnya nih, kalau mau buat kain tapi nggak ada bahan kainnya itu kayak Ya mau buat apa? angin jadi gitu, angin ya. Bener banget guys. Wis, tepuk tangan dulu. Yeay. Nah selanjutnya ada pertanyaan kedua. Menurut Kak Hana, apa sih itu biaya produksi? Oke, biaya produksi ya. Jadi biaya produksi itu sebenarnya sederhananya itu kayak akumulasi pengeluaran nih yang diperlukan oleh suatu perusahaan atau suatu company buat bisa memproses segala bahan baku kayak biar bisa jadi suatu produk. Jika kita ngitung semua bahan bakunya tuh biar bisa menghasilkan salah satu produknya ataupun suatu produknya. Nah, tapi biaya produksi itu juga punya kata lain, yaitu total biaya yang dikeluarkan selama mereka produksi. Nah, aku kan barusan udah nyebutin nih kak pengertian dari biaya produksi. Nah, tapi menurut Kak Caca nih, Kak Caca punya nggak sih gambaran ataupun contoh dari penerapan si biaya produksi ini? Wah, itu aku punya nih teman-teman kenalan. Jadi kenalan aku ini mempunyai sebuah pabrik roti ya teman-teman. Nah, pabrik rotinya punya teman aku itu dalam 1 bulan menghasilkan 4.000 buah roti. Nah, dalam 4.000 buah roti itu total modal yang diperlukan itu sekitar 18 juta. Nah, bagaimana sih rincian biaya produksinya? Jadi biaya produksi untuk 4.000 box itu mulai dari biaya pembelian bahan baku senilai 11 juta, lalu biaya tenaga kerja langsung sekitar 3.500.000, lalu ada biaya upah satpam pabrik sekitar 2 juta atau bisa disebut hanya selama proses produksi ya teman-teman. Lalu ada biaya sewa pabriknya sendiri yaitu 1.500.000. Nah, kita kan sudah saya bilang yang rincian biaya produksinya kalau 4.000 box itu membutuhkan 18 juta rupiah ya modalnya. Nah, gimana sih cara perhitungan biayanya untuk 1 unit roti? Nah, caranya itu semua yang modal yang kita butuhkan dibagi unit yang kita keluarkan atau outputnya. Jadi kan modalnya yang kita butuhkan 18 juta. Nah, outputnya itu kan 4 juta. Kita tinggal bagi saja modal per output. Jadi 18 juta dibagi 4.000. Nah, hasilnya itu 4.500. Nah, kita bisa simpulkan satu buah roti itu harga nilainya 4.500 teman-teman. Oke guys, gitu ya. Aku aja paham, masa kalian nggak paham Gimana sih? Oke kak. Oke, Lanjut ya Dika. boleh sih Oke. Kita lanjut ya pertanyaan nomor 3. Apa sih itu kak HPP? HPP itu ada harga pokok penjualan dan harga pokok produksi kak. Apa itu kak? Padahal sama-sama HPP tapi ternyata beda nggak kak? Oke. Jadi aku mau jelasin kayak definisinya aja ya kak. Nanti mungkin kalau ada tangan bisa ditambahin. Boleh. Jadi kalau HPP atau harga pokok produksi itu tuh total biaya yang dikeluarkan oleh suatu perusahaan dalam proses pembuatan suatu barang atau jasanya. Nah, biaya itu tuh mencakup 3 biaya nih guys. Yang pertama ada biaya bahan baku, di mana biaya itu tuh digunakan untuk membeli bahan utama selama produksi. Lalu yang kedua ada biaya tenaga kerja langsung atau upah pekerja yang terlibat dalam suatu produksi itu. Dan yang terakhir itu adalah biaya overhead pabrik atau biaya tambahan kayak sewa listrik, terus sewa pabrik sama beli peralatan produksi. Itu kan pasti banyak ya guys. Nah, dengan kita ngitung si HPP atau pokok produksi tadi, jadi si perusahaan itu bisa tahu nih kayak seberapa besar sih biaya yang dia butuhin, yang dia perluin buat menghasilkan satu unit ataupun satu barang itu. Sedangkan satunya harga pokok penjualan. Iya betul. Oke, jadi harga pokok penjualan itu gampangnya kayak total biaya nih yang harus dikeluarin oleh suatu perusahaan ataupun suatu company buat menjual barang atau jasa yang udah diproduksi. HPP itu juga mencakup harga pokok produksi ditambah dengan biaya lain-lainnya. Contohnya, ada biaya distribusi, di mana biaya transportasi dan logistik untuk mengirim produk ke langganan. Kayak kita mungkin pesan pakai suatu
apa gitu ya. Lalu yang kedua ada biaya pemasaran, di mana itu ada biaya promosi, iklan ataupun buat branding si produk itu. Terus yang terakhir ada biaya administrasi penjualan. Biaya administrasi penjualan itu biaya yang dikeluarkan untuk mendukung proses penjualan. Kayak kita gaji si staf penjualan, kita gaji si orang marketingnya, kita gaji orang yang bikin branding produk kita, kayak gitu. Karyawannya guys. Nah, gitu. Terus dengan kita tahu harga pokok penjualan itu berapa, perusahaan tuh bisa nentuin strategi buat mereka tuh tetap dapat untung, biar kayak nggak rugi-rugi amat lah kita buat produk ini, kayak gitu guys. Nah, kan aku udah nyebutin definisi. Iya, Kak. Menurut Kak Caca bisa nggak sih nyimpulin perbedaan dari pokok penjualan sama pokok produksi? Nah kalau kesimpulan tuh kayaknya udah lengkap banget sih Kak. Kayaknya udah paham sih, gak usah disimpulin lah ya. Jadi ini lebih ke contoh nyata biayanya gimana ngitungnya aja nggak sih Kak? Oke. Jadi saya akan menjelaskan contoh perhitungan biaya pokok produksi dan pokok penjualannya. Oke, kita mulai dari contoh perhitungan harga pokok produksi. Misalkan, sebuah perusahaan garment memproduksi 1000 baju dengan rincian sebagai berikut Kak. Oke, yang pertama, biaya bahan baku seperti yang tadi guys ya. 20.000 per baju. Lalu ada biaya tenaga kerja langsung atau karyawannya, yaitu 15.000 per baju. Lalu ada biaya overhead pabrik sekitar 10.000 per baju. Maka harga pokok produksi per baju dihitung sebagai berikut. Oke, HPP, harga pokok produksi per baju, itu bisa dihitung ya guys. Caranya tuh pakai rumus biaya bahan baku ditambah biaya tenaga kerja langsung ditambah biaya overhead, itu hasilnya tadi 20.000 ditambah 15.000 ditambah 10.000 sama dengan 45.000 per baju. Nah, total harga pokok produksi untuk 1000 baju artinya satu unit harganya 45.000 dikalikan 1000 buah atau per unit sama dengan 45 juta. Wow. Oke, selanjutnya bagaimana kalau contoh perhitungan harga pokok penjualan? Oke, jika perusahaan juga mengeluarkan biaya tambahan seperti biaya distribusi sekitar 5.000 per baju, lalu biaya pemasaran 3.000 per baju, lalu biaya administrasi penjualan sekitar 2.000 per baju, maka harga pokok penjualan per baju dihitung sebagai berikut, sama seperti yang sebelumnya. Oke, harga pokok produksi ditambah biaya distribusi, ditambah biaya pemasaran plus biaya administrasi, totalnya itu 55.000 per baju. Nah, ini kalau ini kita bisa simpulkan ya, kalau ini tuh udah bisa kalian bayangkan ya, nggak usah mikir juga udah tahu ini. Simpulannya itu kalau harga pokok produksi itu menyangkut hal-hal yang dibutuhkan dalam proses produksi. Kalau misalnya yang seperti barusan gitu ya, kayak tenaga kerja atau karyawan, terus modal, itu termasuk biaya produksi atau inner atau di dalam perusahaan atau pabrik gitu. Tapi kalau di biaya harga pokok harga pokok penjualan itu artinya di luar. Jadi kayak nggak menyangkut tentang barangnya gitu, tapi lebih ke pemasarannya. Jadi kayak kalau misalnya ini pemasarannya nggak ada, ya tetap masih ada hasilnya baju tersebut gitu. Nah, sudah terasa sudah di penghujung acara nih teman-teman. Udah asik banget, keasikan, terus nggak kerasa juga udah mau selesai ya. Oke, kita langsung saja pertanyaan terakhir. Wow, Emang iya terakhir Kak? Iya terakhir Kak. Oke, yuk. Bagaimana sih Kak cara untuk menghitung laba? Oke, gimana cara ngitung laba? Jadi disclaimer dulu nih, laba yang biasa kita kenal itu kan ada dua ya. Itu ada laba kotor sama laba bersih. Sini aku mau mulai dari laba kotor dulu kali ya. Jadi gimana sih cara kita buat ngitung laba kotor di suatu jualan kita atau suatu pendapatan kita? Jadi yang pertama, kita tuh ngitung dulu nih pendapatan kita ada berapa. Nah terus dari pendapatan itu kita kurangin dari harga pokok penjualan yang udah input 3 tadi, biaya produksi, biaya pemasaran, dan biaya administrasi penjualan.
Itu. Jadi kalau rumusnya gampang itu kayak pendapatan dikurangin HPP. Pokok penjualan. Nah, terus kita lanjut ke yang kedua yaitu laba bersih ya. Nah, bersih itu dia mirip-mirip guys sama yang tadi laba kotor. Cuman ini lebih ke mencakup semuanya aja. Jadi biar benar-benar yang uang yang kita terima tuh ya udah ini udah laba bersih yang kita ambil gitu. Yang pertama yaitu kita hitung dulu total pendapatannya, terus kita kurangi dengan semua ada biaya produksi, biaya operasional, non operasionalnya, dan juga kalau ada pajak bisa kita masukin tuh. Jadi total pendapatan dikurangi biaya produksi, ditambah biaya operasional, ditambah non operasional, ditambah pajak. Jadi kan nanti udah tuh hasilnya berapa, itu adalah laba bersih yang kita ambil. Itu tuh Kak. Nah, kira-kira sebenarnya di luar dua laba itu ada nggak sih laba-laba yang lain? Wah, ada gitu loh. Itu tapi jangan aku nggak cara menghitung laba itu. Jadi ada dua cara yang saya tahu ya. Selain laba Kasih kotor tahu. dan laba bersih itu fun fact ya. Pertama itu ada laba operasi Kak. Iya tuh guys. Jadi manfaat untuk mempelajari laba operasi tersebut itu untuk mengetahui seberapa baik kinerja perusahaan atau penjualan kalian, dan untuk memprediksi juga ya bagaimana kinerja penjualan untuk masa depan. Dengan rumusnya itu sangat simpel teman-teman. Rumusnya itu ada pendapatan dikurangi oleh biaya operasional. Oke. Nah, untuk cara yang kedua, ada cara yang kedua benar-benar. Oke, namanya itu ada margin keuntungan. Nah, manfaatnya itu untuk membandingkan kualitas penjualan kalian dengan ini nih, kayak saingan penjualan atau saingan musuh ya, musuh bisnis gitu. Jadi itu kita bisa memutuskan penetapan harga dan pengeluaran overhead yang berdampak. Nah, rumusnya itu laba bersih dibagi pendapatan dikali 100 nih. Itu Kak. Oh gitu guys. Oke, ini adalah suatu ilmu baru Yang buat sangat penting juga ya. ya, buat saya dan mungkin buat kalian juga ya guys. Jadi ini adalah suatu fun fact dari laba-laba ini nih guys. Tuh, oke ada lagi? Udah segitu aja ya.